Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Budidaya Taman Jagung, kelas 3B Agroteknologi, yang beranggotakan Vina Yulianita, Waldi Ramadan, Indah Permatasari, Noviandini, Yoga Hadiansa, Rindiani, serta Fatimah Zara. Baiklah, langsung saja saya serahkan dengan pembahas 1 kepada Rindiani, dipersilahkan. Baiklah, saya Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanaman jagung. Jagung atau zeamais termasuk bahan pangan utama kedua setelah beras. Sebagai tanaman serealia, jagung biasa tumbuh hampir di seluruh dunia. Sebagai salah satu sumber bahan pangan, jagung telah menjadi komoditas utama. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, jagung dijadikan bahan pangan utama. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga dikenal sebagai salah satu bahan pakan ternak dan industri. Next. Kemudian selanjutnya ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini meliputi persiapan lahan tanam. Itu ada jagung yang umumnya ditanam di dataran rendah, baik di ladang atau tegalan, sawah tada hujan. Kemudian lahan yang digunakan sebaiknya dibajak dahulu secara sempurna, yakni dibajak minimal 1 kali, disusul garu 2 kali sampai tanah gembur untuk siap ditanami. Kemudian ada tanam TOT, tetapi dengan bantuan herbisida memberikan hasil tinggi. Kemudian herbisida yang dianjurkan adalah herbisida pra atau sebelum tanam atau herbisida kontak. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Yulianita. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya, Rindiani. Saya akan membahas tentang bagaimana penanaman budidaya tanaman jagung ini. Pada slide ini terpampang ada 5 cara atau latihan yang harus kita lakukan pada saat penanaman, yaitu pertama, varietas dan mutu benih menentukan besar hasilnya panen. Dikarenakan apabila varietas dan mutu benih ini tidak baik, itu hasil panennya kemungkinan akan kecil mendapatkan hasil yang baik. Terus benih daya tumbuh lebih dari 90% cukup ditanam 1 biji lubang, dan kurang dari 90% ini ditanam 2 biji per lubang. Maksudnya, apabila benih daya tumbuh itu 90%, itu lubang tanam hanya ditanami 1 biji saja. Jangan lebih, takutnya nanti ada ketimpangan untuk mengambil nutrisi di dalam tanah. Dan kurang dari 90% itu ditanam 2 biji saja. Dan ketiga yaitu jarak tanam, yaitu antara 75 kali 25 cm untuk tanaman perumpuman dan 75 kali 50 per 2 perumpunan. Dan keempat, jagung umur genjah kurang dari 90 hari, 75 kali 20 cm atau 75 kali 40 cm. Serta atau yang terakhir pada saat penanaman itu yaitu penyulaman, karena kebanyakan pada penanaman ini pasti ada yang gagal dan harus disulam. Biasanya dilakukan 7 sampai 8 hari setelah penanaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemupukan. Setelah pemanenan kita pasti akan melakukan pemupukan. Pada slide ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu 1, rekomendasi umum pemupukan jagung adalah urea, SP36, dan KCL. Untuk dosisnya yaitu 300, 200, 100 kg. Terus pembersihan pupuk sebanyak 3 kali, yaitu 7 hari setelah tanam, yaitu 100 kg plus SP plus KCL. 25 hari sampai 30 hari setelah tanam, yaitu 100 kg plus SP36 plus KCL. Yang 7 hari tadi itu SP-nya itu SP36 ya.
45 sampai 50 hari setelah tanam itu menjelang keluarnya malai atau batang. Terus ya, poin keempatnya itulah penggunaan pupuk kandang. Ya, 5 sampai 10 ton per hektar untuk peningkatannya itu bentuk peningkatan kesuburan lahan agar tanah-tanah yang kita tanam itu menjadi subur. Yang keempat yaitu cara pemberian dengan menunggal di samping lubang tanaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akan diteruskan materinya oleh teman saya, Novi Andini. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi, yaitu bagaimana sih pengendalian hama dan penyakit pada budidaya tumbuhan jagung. Nah, di sini kami memberikan contoh untuk dua kondisi, yaitu di lahan dataran rendah dan pada dataran tinggi. Untuk di lahan dataran rendah atau tropis sendiri, penyakit yang kami ambil yaitu contohnya adalah penyakit bulai pada jagung, di mana pada penyakit ini diikuti oleh bercak daun, karat, dan busuk pada upik daun. Sedangkan untuk dataran tinggi sendiri, penyakit utama yang mengenai tanaman jagung biasanya adalah hawar daun. Untuk pencegahan penyakit pada budidaya jagung, kita dapat menggunakan varietas unggul yang toleran terhadap penyakit bulai. Nah, hama utama pada jagung sendiri ialah penggerek batang yang mana dapat kita cegah dengan menggunakan furadan. Next. Selanjutnya, yaitu proses terakhir dalam budidaya tanaman jagung ini, yaitu pemanenan. Nah, gimana sih kriteria tersendiri untuk kita melakukan pemanenan di budidaya tanaman jagung ini? Yaitu pada kondisi setelah tongkol dan biji masak dengan kriteria usia fisiologis yaitu pada 100 sampai 115 hari yang ditandai dengan mengeringnya daun dan kelobot atau bisa kita sebut dengan daun yang menyarungi tongkol pada tumbuhan jagung. Untuk kondisi siap panen sendiri biasanya kadar air tanaman jagung yaitu mencapai 20 sampai 25%. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator.